Nah, untuk ini kita itu di Borobudur akan belajar dalam lingkungan yang namanya Lalita Wistara. Lalita Wistara ini terjemahnya seperti Lalita ini jogetan, tarian. Wistara ini sebetulnya boleh dikatakan yang luas atau yang powerful yang terakhir. Makanya sering diterjemahkan dikatakan the life story of the Buddha. Totally wrong translation. Lalita Wistara ini kita sering terjemahkan sebagai kiprah pamungkas karena dalam Lalita Wistara ini diceritakan bagaimana career development of a bodhisattva dari bodhisattva yang di kahyangan sampai nanti menjadi Buddha yang memutar roda Dharma. Dalam hal ini yang dibuat contoh adalah Siddhartha Gautama. Meskipun dalam Lalita Wistara ini beliau menggunakan nama Sarwata Siddha, artinya sama sih. Sarwa itu semua, dicapainya Siddha, ini tujuan. Siddhartha dan Sarwata Siddha ini sebetulnya sinonim. Go like this. Nah, untuk ini saya akan minta izin membicarakan sesuatu yang saya kira begitu pentingnya untuk kita ketahui, tapi sangat jarang dibahas, apalagi diterangkan sehingga akan membantu kita. Yaitu mengenai yang latar belakang dari Lalita Wistara ini, semua ini yang diceritakan. Jadi pembukaan di Lalita Wistara ini panel pertama. Ada 120 panel. Panel pertama ini di tengah-tengah. Ini ada bodhisattva yang namanya Swetaketu atau bendera putih. Ini nanti bodhisattva ini yang menjadi, setelah menjalani fit and proper test sebagai bodhisattva, akhirnya menjadi Buddha. Cerita dalam Lalita Wistara ini mengenai beliau. Ini panel pertama dari Lalita Wistara ini. Dikatakan sebagai adegan pembuka, beliau itu juga di Tusita nih, di kahyangan yang tertinggi waktu itu. Ini yang menarik di sini, ini kelihatan kan ya, banyak musician, pemain suara, you could see it, right? Ada yang main kendang, ada yang main trompet, ada. Kalau kita belajar sejarah ya, dikatakan bahwa orkestra itu ditemukan oleh orang Itali di tahun 800. Itu saya kira kok enggak benar. Ini ternyata 2005 dalam sutra di Indonesia di abad ke-7 ke-8 sudah bisa dibayangkan punya orkestra sudah. So it's not Giuseppe Verdi yang bikin tapi mengapa saya ceritakan begini? Karena ini permulaan dari Lalita Wistara. Nanti yang terakhir adalah pada waktu Swetaketu ini yang kemudian sudah menjadi Buddha Gautama memutar roda Dharma. But what I really like to share with you tonight itu adalah pengertian mengenai ini. Nama lain dari Borobudur, atau Borobudur itu juga dikenal dengan nama Bumi Sambara. Bumi Sambara. Sambara ini artinya pengumpulan, collection. Bumi ini the place, tempat. Saya ingin sedikit kita mendiskusikan ini karena ini is so important. Di dalam Buddha Dharma ini hal ini sangat penting. Tapi sekali lagi sayangnya dalam bahasa Indonesia terjemahannya ini tidak digunakan secara
harafiah supaya ngerti, tapi menggunakan kata dari bahasa Inggris, yaitu it's about merit. Merit lalu diterjemahkan pahala. Nah, pahala ini seakan-akan sebagai suatu hadiah, sesuatu yang diberikan karena kita berbuat baik. Let's just talk about this. Dikatakan ada dua daya yang berbentuk sebagai berkah sebetulnya. Makanya dikatakan pengertiannya itu sambara dwaya. Ada dua macam sambara. Yang satu adalah pengumpulan berkah daya kebajikan. Nanti saya kembali ke sini. Punya sambara, pengumpulan berkah daya pengetahuan atau nyana sambara. Tadi sebetulnya kita gunakan kata ini pada waktu kita refuse, kita mengadakan doa pengandalan melalui punya dengan mendengarkan dharma, right? Ada kan tadi mengenai punyanya ini punya ini yang sering sekali diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pahala. Makanya nggak bunyi kalau terjemah baik. Saya ingin sedikit menerangkan. Ini begini, dalam Buddha Dharma diterangkan mekanisme bekerjanya, misalnya suatu perbuatan yang sehingga kita bisa mengalami dampaknya. Pertamanya melalui karma, right? Jadi karma ini mungkin lebih bisa kita mengerti kalau kamu berbuat sesuatu yang baik, pemikiranmu bagus, you can really feel that. Tapi sekarang saya tanya misalnya ke kalian ya, kayak gitu. Berapa persen dari hidup kita ini yang ternyata sesuai dengan yang kita rencanakan? Dalam hidup ini, tadi saya sempat ngomong sama Pak Ismail juga gini kan, dan itu sangat menarik. Misalnya ya Pak Ismail, menurut Pak Ismail itu, Pak Ismail sekarang ini, kira-kira berapa persen dalam kehidupan Pak Ismail ini sesuai dengan apa yang Pak Ismail rencanakan dulunya? You sure? Misalnya 20 tahun yang lalu gitu ya. Did you ever imagine Angie grow up so beautiful dan Pak Ismail ada di mempunyai sekolah dengan 900 murid? Did you ever plan? 80% ini banyak loh Pak Ismail. Kalau saya pikir ya, hidup saya ini ya, mungkin 5% aja nggak ada loh. 5% dari hidup, iya kan, boleh nggak setuju kok. Tapi kalau kita jujur, berapa persen sebetulnya dalam hidup kita ini sesuai dengan yang kamu rencanakan? Yang jelas, misalnya seperti Johnny, totally wrong. Hung jelas wrong. What you think it's gonna happen, not gonna happen. Why? Nah, sekarang yang menarik tadi, saya cerita sangat terinspirasi. Pak Ismail cerita mengenai mengapa ceritanya panjang katanya mengenai sekolah. But it's really interesting. Sekarang kira-kira loh, ini Pak Ismail ya, yang mendorong waktu itu kok mau menawar lebih banyak sedikit daripada temannya? What push you? Kasihan aja. Nah, lalu saya tanya lagi, mengapa rasa kasihan ini muncul? Dari hati. Iya, ini loh yang namanya berkah daya kebajikan. Dalam agama Buddha,
Kalau kita rendah hati ya, nggak mikir kita ini pinternya luar biasa. Kalau kita jujur, banyak sekali dalam hidup ini kita membuat suatu keputusan hanya dari hati. Tentunya dari hati mesti ada yang dorong. Dari mana dorongan itu keluar? Nah ini diterangkan, ternyata ingatkan, Buddha ini terangkan, nggak ada yang tidak bersebab. So where does it come from? Misalnya when you are down, kamu lagi, you really down, you really sad. All of a sudden, mendadak, in your heart, there is a sense, it's okay, it's fine, just get on with it. Lalu kamu mulai berhenti from feeling sad. Where does it come from? Dari mana kira-kira datangnya? Perasaan di mana kamu bisa menghentikan penderitaan pikiran susahmu, kekecewaanmu, ketakutanmu. Kadang-kadang, iya kan, kadang-kadang keluar saja gitu. It's nice. Jadi memutuskan dalam hidup, saya ini juga sering seperti itu. Kadang-kadang nggak ngerti. Misalnya deal, ya sudah deal, ini betul-betul kejadian. Barusan ada tanah di belakangnya mau dijual, saya sudah deal tapi harus melewat lawyer dari dua pihak, sudah betul-betul saling negosiasi. On the day, ini betul saya nggak membesar-besarkan. Di hari yang sama, di mana lawyer dari dua pihak setuju tentang hal ini, saya diberitahu oleh brokernya, so sorry, brokernya nggak tahu caranya bagaimana memberitahu saya, yang punya itu membatalkan tanah itu dijual. Lagi tentunya saya bisa kecewa, bisa marah, cuman saya entah bagaimana juga waktu itu saya bilang, oh that's okay, ini tanahnya beautiful, right in front the beach, di Busselton, di southwest of Western Australia. Tapi ternyata, not long after that, selama gak lama, broker yang sama ditunjuk sebagai agen untuk menjadi agen resort yang lebih gede. Menurut saya, a lot more better value untuk di sana. And finally we get that. Tapi seandainya tanah ini saya beli, saya pasti nggak akan bisa beli ini. Dari mana ini? Meskipun dari ini. Sebab nggak mungkin itu tidak bersebab. Makanya ini disebut jadi terjemahan punya, ya, yang sangat tidak mudah diterjemahkan. Sayangnya diterjemahkan dalam bahasa Inggris married, ya to certain extent make sense. Tapi married dalam arti kata spesifik, yang payahnya dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi pahala. Ini bukan. Jadi dalam keterangannya Buddha Dhamma ini, kalau karma ini almost bukannya otomatis, tapi it's logical, it happen. Kamu kalau misalnya tidak menghargai kehidupan, ya, misalnya bergembira, berburu, itu ada gambar kemarin kan ya, ada rusa, berburu rusa atau membunuh ikan dengan senang. Loh, ini bukan berarti tidak boleh jadi nelayan atau apa, tapi tidak. Tapi it's your state of mind. Kalau kamu seperti itu, kamu tidak lagi menghargai kehidupan. Nah, dengan demikian, kehidupanmu sendiri kadang-kadang juga nggak terlalu kamu perhatikan. Hal-hal semacam ini. Kemarin kita membicarakan mengenai buruk rupa, right? Mengapa buruk rupa seperti ini? Dalam karma wibanga ada, mengapa kok panen gagal? Itu lucu. Ada tuh, panen gagal itu ternyata karena kamu tidak begitu toleran dengan tetanggamu. Salah satu contoh yang misalnya terus dikatakan sebagai akibat dari ini. Kadang-kadang makanya hanya ada satu atau dua paling sutra seluruh koleksi Buddha
Buddha Dharma itu yang secara eksplisit memberikan ini mungkin sebab dari ini. Salah satunya karma wibangga ini. Hanya dua sebetulnya. Yang kedua pun sangat singkat. Jadi sebetulnya Buddha itu akhirnya ngomong, udahlah, urusan karma serahkan ke kita buta-buta ini. Yang penting untuk kamu intinya, berbuatlah sesuatu sebisamu dengan pengertian jangan merugikan yang lain. Nanti malah diajarkan kalau bisa kamu membawa benefit yang lain. Karena untuk mengerti persis karmanya apa ini susah. Mengapa Buddha mengatakan begitu? Sebab sekarang yang ada ya, paling sering karma itu digunakan untuk menerangkan sesuatu sebab. Misalnya the fire in Los Angeles. Gitu. You cannot, nggak bisa kamu menerangkan itu karmanya karena you bom Gaza gitu. Kelihatannya logika kan, karena Amerika you bom di Gaza, makanya ada fire di Los Angeles. Lah kalau memang benar seperti itu, harusnya fire-nya di Tel Aviv. So you cannot use that. Tapi it correlates. Karena maka ada yang namanya collective karma. Di mana kalau kita merasa ikut senang melihat penderitaan ini, itu juga sama loh. Karena dalam hati kita itu juga merasa senang to see suffering. Lalu kacamata seperti ini, kalau kamu melihat sesuatu, itu menyebabkan penderitaan untuk kamu sendiri juga. Ini karma. Nah sekarang yang di sini yang dikatakan, ini setiap kita berbuat kebajikan, ini ternyata leave imprint di dalam pikiran kita, dalam benak kita. Imprint ini sebetulnya more powerful dari di. Cuman imprint ini biasanya mengapa kok kuat seperti itu karena motivasi kita. Jadi di sini semakin kita itu berbuat sesuatu dengan motivasi yang sangat kuat. Jadi ceritanya misalnya mengapa Pak Ismail kok akhirnya bisa ada rasa kasihan yang timbul, itu pasti kita nggak ngerti ya, karena ini sekarang in the past atas dasar kebaikan hati Pak Ismail dulu pasti sering bantu orang, pasti sering mengait. Makanya pada ketika itu ininya timbul, you do something yang nantinya bring benefit. Ini yang namanya berkah. Berkah dalam pengertian sehari-hari dikatakan seakan-akan datangnya dari Tuhan atau dari, dalam hal ini it's not. Berkah itu kalau dalam kamus bahasa Indonesia sesuatu yang terjadi dalam diri kita karena sebagai efek dari kita berbuat yang sesuatu. Sangat indah. Blessing. No need the blesser. Nggak usah kita di-bless oleh Buddha, oleh apa, tapi who bless us? Our own. Perbuatan kita sendiri. Perbuatan bajik. Misalnya tadi, semoga punya yang kita dapat dari mendengarkan Dharma seperti ini kan kita bersimpuh di sini ini kan bukan kepingin jadi lebih kaya atau lebih terkenal, lebih apa. Hanya kepingin jadi orang yang lebih baik. Jadi hanya kepingin supaya hidup kita lebih berarti, isn't it? And that's a nice thing. Daripada selalu kelabakan, selalu kalau ketemu orang, apa ya yang bisa saya dapatkan dari orang itu, atau begini, we don't do that. Makanya dikatakan dengan ingin menjadi orang lebih baik saja, di dalam hati ini timbul yang namanya punya di sini. Sebetulnya bahasa Palinya juga ada, punya, P-U-N-N-A. Nah konsep ini begitu pentingnya dalam Buddha Dhamma. Ini ditekankan sekali. Borobudur itu dibuat salah satu tujuannya, makanya disebut punya Borobudur itu bumi sambara, tempat pengumpulan, itu dikatakan
begitu simpelnya untuk mengumpulkan punya yang paling simpel apa sih? Pradaksina, misalnya. Jalan keliling di sini. Nah, ngelilingi sesuatu kok bisa punya seperti ini, bagaimana sih motivasinya? Jadi kalau kamu ke Borobudur, terus pradaksina 40 kali gitu misalnya, dikatakan 3 kali sih sudah cukup. Misalnya kamu jalan 40 kali, cuma yang kamu ingat nanti siang mau makan apa gini, ya percuma juga. Karena yang penting ini suatu sarana yang memungkinkan kamu untuk mempunyai dismotivasi. Nah, ini ada urut-urutannya, Pak Dre. Ternyata dengan kita mengumpulkan punya sambara, berkah daya kebajikan, karena pasti, kalau ini pasti Pak Ismail sering berbuat kebajikan pada orang. Dalam hati Pak Ismail selalu ada kebajikan, sehingga menolong orang, sehingga pada waktu-waktu tertentu bukan lagi keputusan Pak Ismail orangnya ini, it's your heart who decide. Hati Pak Ismail sendiri yang memutuskan, I do this. Kadang-kadang juga nggak ngerti. Waktu itu kan nggak ngerti, tau. Ini mau terusannya mau kemana juga nggak ngerti. But you do it. Dan kalau kita cek dalam hidup kita, betapa banyaknya keputusan-keputusan dalam hidup ini, you just take it. Kamu nggak ngerti loh sebabnya apa. Betul, kita ini kadang-kadang keminter sekali kan. Kita anggap kita ini pandai. Untuk mengambil keputusan segala sesuatu, kita pikirkan benar-benar kan ya. Sampai berhari-hari, sampai berminggu-minggu. Tapi akhirnya pada waktu mengambil putusan, what happened? Somehow you know it. I do this, not that. Oh ya, almost seperti gambling, but it's not that. But it's really that yang mendorong kita untuk menjadi. Ini cara kita menerima berkah. Berkah ini kita yang buat. Tapi kita butuh orang lain. Karena nyatanya hanya kalau kita berbuat kepada yang lain, baru kita akan seperti ini. Kalau hanya berbuat untuk kita sendiri, malah kadang-kadang membuat sesuatu yang jelek. Nah, ini yang disebut berkah daya kebajikan. Lalu dibarengi dengan itu muncul yang namanya berkah daya pengetahuan. Misalnya, ya kembali lagi contoh beli sekolah ya Pak Ismail ya. Saya cuma imagine ini. Once you do that, ini ceritanya hampir sama. Saya bukannya mau membandingkan, bukan enggak sebanding. Tapi waktu saya memutuskan untuk bikin panti jompo, ini saya nggak ngerti loh merawat orang tua seperti apa. Jelas nggak ngerti. Nggak pernah saya ngerawat orang tua, nggak ngerti caranya seperti apa. Tapi dalam hati entah bagaimana waktu itu saya ngomong dengan ke istri saya tanyanya simpel seperti, kalau dipikir kita ini cukup apa enggak? Langsung setengah detik dia bilang, of course it's enough. Lah kalau enough, should we do something yang membawa direct benefit to people? Saya tanya ke istri saya, yes, sure. Lalu saya ingat, waktu saya masih baru lulus arsitek muda, way before you were born, Angie, 1974. Ini desain my first nursing home. Saya pikir pasti ada cara yang lebih baik, cara kita memberi fasilitas untuk para sepuh ini dengan dignity, dengan apa? Hanya sebagai aspirasi waktu itu sebagai arsitek muda. Terus akhirnya saya ingat waktu itu saya bilang, let's do that. Ini istilah bahasa Jawanya gendeng-gendengan, artinya apa? It's crazy idea. What? Apa? Ini ternyata memang nggak mudah.
merawat orang-orang tua ini. Ya kan, sekarang kita merawat 515 orang, ini pegawainya 800. Ini tiap hari apa? Ya memang professionally run, tapi intinya baik. Cuman it's beautiful. Tapi why did I do that? Ya, nah ini lalu timbul tahu caranya. Sekarang mungkin Pak Ismail juga sering mengalami ini, terutama kita makanya ya, orang dagang ini saya kira semakin hati kita semakin lurus, semakin terbuka, sebetulnya lebih mudah. Karena kita tahu saja sih, intuitively you know which one you take. Nah, waktu itu saya lalu nggak ngerti sama sekali cara merawat orang tua ini, nggak ngerti. Tapi sudah putuskan dulu, ya dah, ini masuk akal. Istri saya bilang, for sure, good idea. Intinya sebetulnya mudah. Waktu itu saya mikir, menurut Buddha Dharma, hidup yang paling penting ini justru hidup yang terakhir sebelum kita semua pergi. Ini yang saat paling penting. Lalu saya mikir, seandainya saya bikin sesuatu yang bagus, yang indah, tempatnya dulu, paling enggak mereka merasa special, mereka merasa beruntung. Padahal badan juga sudah mulai ngaco, pikiran mulai ngaco, tapi dengan bisa tinggal di tempat itu, paling tidak mereka merasa beruntung. Jadi kalau pergi nantinya pun mereka merasa beruntung, nggak marah-marah, nggak mikir. Makanya saya nggak kaget tadi ngomong ingin bikin panti jompo. It's not strange. Pada waktu tadi ngomong kan, ingin punya panti, it's not strange because it's in you. Kamu ingin berbuat kebajikan gitu. You want to do good thing. Cuman waktu itu saya bonek aja sih. Itu nekat aja sih. Saya nggak ngerti, saya nekat aja. Saya mikir cuma dari segi arsitektur dan juga dari segi pengetahuan Dharma yang sedikit. I just do it. Then you do one, do two. Lalu pengetahuan ini timbul. Nah, dalam Buddha Dharma ini menarik sekali. Ternyata semakin kita ini kind, semakin kita ini banyak kebajikan, semakin kita ini pandai dalam tanda kutip. Our mind become more sharp. Ini yang disebut nyana sambara. Karena berbarengan dengan punya sambara, ini nyana sambara akan timbul. Dengan nyana sambara timbul, kamu lebih yakin bahwa sebetulnya yakin bukan karena kita baca buku lalu ngerti atau dengar pembahasan saya ya, tapi dalam hati kita ngerti sendiri nih. Kita semakin sering berbuat kebajikan. Semakin kita berbuat kebajikan, semakin kita ngerti tentang hidup ini. Semakin kita ngerti, sudahlah jangan bantah-bantahan. Sudahlah begini. Semakin kita ngerti, semakin kita bajik gini. It's beautiful way, ini diterangkan oleh Buddha. Ini loh, pentingnya punya motivasi seperti ini. Maka seperti Maitreya Nyaka, mengapa kok digambarkan di situ? Itu untuk kita mikir, guys, kamu mikirnya harusnya gitu nih. Kamu harus berani mikir, jangan cuman kalau misalnya kita lagi sakit ya, toh sakit. Ini Jody wrote me a message kan. Dia bilang, saya nggak sendiri kok. Banyak orang yang mengalami seperti saya. It's okay. Saya aja yang alami ini. Amazing. Seperti Maitreya Nyaka ini.
Nah, keberanian seperti ini digambarkan, diukir di situ. Maitreya Nyaka itu waktu meninggal, lahirnya kembali di Tusita, di kahyangan tertinggi. Why? It's a story, right? Itu to tell us, kamu harus berani punya motivasi yang tidak hanya memikirkan dirimu sendiri, hanya memikirkan kebajikan untuk orang lain. Karena dengan punya kebajikan seperti ini, yang untung siapa? Yang terima berkah siapa? Kita sendiri. Ini loh kalau mau cari berkah. Ini cara ngalap berkah itu berbuat kebajikan dalam Buddha Dhamma. Supaya kita ini mantap, di Borobudur ini diukir 120 panel tentang seorang yang sudah jadi bodhisattva, namanya Swetaketu. Tapi sebelum saya ke sana, ini saya pengen, kalau misalnya kita tidak ingin menghafalkan banyak, paling tidak please understand this. Konsep atau keterangan dari Buddha bahwa lihatlah dalam hidup kita bahwa begitu banyak, begitu sering kita memutuskan sesuatu yang kita sendiri tidak tahu mengapa saya memutuskan itu. Bukan ini. Ya kan, sering kan. Dan kalau kita lagi susah, lagi marah pun, kadang-kadang ada suara di hati yang keluar, sudahlah. Nggak ada sebabnya loh. Except that you just said, sudahlah, it's okay. Dari mana datangnya? Dari kebajikanmu. Dari kebajikan kita dulu. Dari perbuatan kita dulu. Jadi semakin kita berbuat bajik itu apa sih? Hanya peduli. Satu kata. Buddha ini ditanya oleh Raja Prasenanti waktu itu. Buddha, saya ini repot jadi raja. Sibuknya luar biasa dan banyak yang diurus. Kira-kira ada nggak ya satu hal yang saya perlu jalankan supaya hidup saya ini enak, hidup saya masa depannya enak? Buddha bilang ada. Apa itu Buddha? Buddha lalu jawab, kepedulian. Care. You care. I care. Kamu peduli. Baik itu pembantu atau apa, kamu peduli. Jangan bilang gua nggak peduli gitu. Ini sangat tidak Buddhis. You have to care. Kamu harus peduli. Dikatakan Buddha hanya satu, peduli. Sampadetta. Jadi dengan kepedulian, mengapa? Karena itu menimbulkan kepekaan kamu terhadap perasaan yang lain. Menjauh. Dan hidupmu akan jadi lebih enak kalau kamu peduli. Kamu lebih peka. Kamu lebih memikirkan yang lain. Right? Lalu Buddha ngomong, satu nih, peduli dah. Beliau nggak ngomong, kamu berdana, kamu peduli. Just care. To anything and everything. Nah, kembali ke sini, makanya dengan hidup yang penuh care tadi, dan mengerti, ini pengertian ini, makanya seperti Johnny dan kita semua ini sangat, cerewetan urusan penterjemahan setiap kata ini supaya kita ini bisa dimengerti gitu loh. Makanya kalian pasti sering kalau di wihara kata, dengan ini pelimpahan pahala segala, it's meaningless. Nggak banyak artinya, karena dan pahala nggak bisa kamu limpahkan, by the way. Berkah ini nggak bisa kamu limpahkan. But what you can do, dengan perbuatanmu, yang lain berbuat bajik. Mereka bikin sendiri. And then it become beautiful thing. Definisi love.
kasih sayang dalam Buddha Dharma ini sangat indah. Kalau dalam sekarang kan I love you as long as you love me gitu kan ya. Kalau itu kontrak, itu transactional. I do this, you do that gitu. Itu kontrak. It's not even about love. Kalau love dalam Buddha Dharma ini absolutely risky. Sebab what you say is that I want to see you happy. Titik. Enggak. So you have to make me happy. Enggak. Satu arah nih. I just want to see you happy. Dan compassion itu I see you suffering, I'm with you. Saya bersamamu dalam penderitaanmu. Mungkin saya nggak bisa apa-apa dan kadang-kadang nggak butuh apa-apa kok. Hanya hadir saja jauh lebih cukup. Tapi merasa bahwa I can feel you suffering dan ini aktif. Dan bagaimana caranya saya ikut mengatasi kesedihanmu, mengatasi kesukaranmu. That's a real compassion, right? Bukan wishy-washy. Menurut saya the beautiful understand definisi love dalam Buddha Dharma is so nice. You want to see the beloved happy. So one way, ini loh kebajikan. Di mana kita tidak lagi mikirkan saya, tapi mikirkan untuk kamu. And that's what really love is all about. Makanya kalau kita lihat orang tua kita, nenek kakek kita itu, mereka saya kira kok nggak pernah kirim Valentine Days card gitu. Atau ngirim roses atau chocolate. They never do that. But nonetheless, they love each other. Because it's always about making others happy. Right. It's wonderful. Konsep ini bukan sesuatu yang wishy-washy. Di Borobudur makanya disebut bumi Sambara. Ini untuk mengumpulkan semacam ini karena kalau kamu ke Borobudur, berproduksi di sana, atau belajar ukiran-ukiran di sana, atau berkontemplasi sana, tujuannya lah, memang nanti akan ada tujuan orang pengen kaya atau pengen apa ke Borobudur. Kalau itu keliru menurut saya. Kecuali kamu jadi punya asongan gitu deh, jual souvenir atau apa, that's a different thing. But it's beautiful. Nanti sayang waktunya nggak banyak. Borobudur itu rajanya mikirnya gitu. Saya bagaimana itu Borobudur itu dibangun 4 generasi. It's a long-term project, 80 tahunan. Ya 3 lah paling tidak aktif. Tapi idenya yang pencetusnya itu the 4th generation. Bagaimana membuat suatu bangunan di mana rakyat itu mudah untuk mengumpulkan berkah daya kebajikan ini. Istilahnya ngalap berkah bahasa Jawanya, right? Ini pun tradisi semacam ini masih dijalankan sebetulnya di Jawa. Tapi pakai kerbau bule atau pakai rebutan sembayangan di Jogja dan sekalian. Intinya hampir sama. So, saya kepengen kita paling tidak ya malam ini, please look at our life. Ya, kita lihat dalam hidup kita. Makanya saya tanya berapa persen itu. Nggak banyak loh. Nggak banyak. Betulnya nggak banyak, tapi it doesn't matter. Makanya kalau dalam Buddha Dharma juga diterangkan, kalau you plan anything, syarat nomor 1, never be attached of the result to the result. Aneh kan? Kalau kita dalam manajemen, buku manajemen ini, itu tujuannya kamu harus mendapatkan ini. Dalam Buddha Dharma, never. Kamu bikin itu kira-kira tujuan di sana. Don't worry about that. Tapi kamu harus tahu nih tujuannya sih. What do you need to worry about? Now, stepmu, 1 step, 1 step. The one that you can do, apa yang bisa kamu kerjakan, apa yang bisa kamu lakukan, apa yang bisa kamu perhatikan, ini yang kamu perhatikan. Nanti resultnya akan persis seperti apa yang kamu kerjakan. Beautiful. Makanya ada kata-kata
Nah, kalau yang ini agak lumayan jadi orang Buddhis. Bahwa orang Buddhis itu sebetulnya tidak akan pernah bisa gagal. Very brave to say that. Tapi terus diterjemahkan. Gagal ini artinya apa? Gagal ini artinya di mana hasil tidak sesuai dengan harapanmu. Jadi ada dua faktor. Hasilnya dan harapanmu. Salah satunya bisa salah kan ya? Yang sering salah apanya? Harapannya. Kalau hasilnya itu tidak pernah salah. Harapannya ini loh, yang sering salah. Karena kita terpengaruh oleh ingin ini, ingin itu, bisa ini, hitung-hitungannya. Lalu ada greed. Wah, kalau saya beli ini, besok mungkin siapa tahu gini. Loh, tidak berarti, makanya ya, Buddha Dharma ini semakin kita pelajari, kita apapun lah, bisnis apapun, profesi apapun, baik di rumah maupun in anything. Ya misalnya apa, we do olahraga gitu ya, in the gym gitu. Kan mesti ada targetnya gitu kan. Di Australia ada suatu movement di mana sebetulnya yang di set itu bukan targetnya supaya kamu menjadi this strong atau that strong, tapi step by step ini yang kamu ini yang diutamakan. Sebab kalau kamu bisa ngatasi ini, hasilnya mesti jadi itu. Gitu. Absolutely true. Jadi dengan demikian, dalam Buddha Dharma ini, kepandaian kita dalam tanda petik, bukan harus jadi S3 atau apa, kepandaian kita, pengetahuan kita, yang namanya nyana, yang kemudian jadi knowing and knowledge, lalu kemudian ini jadi prajna. Ini nanti sangat penting keterangan mengenai nyana ini. Jadi dalam hidup ini kita akan lebih pandai kalau kita lebih bajik. Semakin kita bajik, artinya peduli, semakin kita akan pandai dalam hidup ini. Kita tidak lagi ngawur dalam hidup ini, karena kita lebih peduli, menjadi akan lebih bajik, lebih pandai. Gini. Isn't it wonderful? Nah, saya ingin at least share with you, karena sering sekali hal sepenting ini tidak dibahas, tidak diterangkan gitu. Makanya kita nggak ngerti. Lalu dan Lalita Wistara ini 120 panel hanya menerangkan tentang kebajikan yang dijalankan oleh Swetaketu. Jadi Buddha akhirnya itu lama sekali untuk jadi seperti ini. Makanya diperumpamakan seperti Maitreya Kanyaka yang luar biasa pemikirannya itu, baru akhirnya bisa sampai menjadi dilahirkan di alam tusita. You got it right. I thought of really stressing this point. Ini saya akan kasih contoh. Yang pertama ini tadi sudah kita lihat di mana Lalita Wisara. Ini hanya untuk nyicipin promosi Borobudur sekalian. Kemudian di relief ke-6 ini kelihatan di sana Bodhisattva Swetaketu menyerahkan mahkotanya ke Maitreya, mengatakan ini sudah waktunya dia turun ke Saha World, ke dunia kita untuk menjadi Sakyamuni. Ini dia copot mahkotanya, kelihatan sebelah kanan yang relief ke-6. Kemudian di relief ke-12 ini waktu Maya mulai mengandung, ini kelihatan mungkin nggak bisa kelihatan ya, di sebelah kirinya ini ada gajah putih, kemudian juga ada tumbuhnya pohon lotus yang di atas, mayanya berbaring, masuknya di sana, beautiful carving. Kemudian yang relief nomor 28 ini, Maya kelihatan berdiri, bersandar ke pohon, waktu dia have a C-section.
cesarean birth Buddha, not natural birth, makanya ibunya berdiri gini. In that sense, ini lahirnya Buddha, kemudian di relief 28 ditunjukkan lahirnya Buddha, agak nggak kelihatan ya, tapi di sebelah kanan pohon kelihatan itu Buddha waktu kecil, di bawahnya ini teratai yang dia tapak, dan tangan Buddha ini cuman ukirannya sudah agak nggak kelihatan. But itu juga di ceritanya kalau waktu Buddha lahir, seketika itu juga beliau berdiri dan jalan. Yang nomor 30 ini kemudian beliau Buddha diserahkan, waktu itu bukan Buddha ini, Sarwata Siddha namanya, atau Siddhartha, was given to the auntie to take care. Ini auntie yang taking care of him. Kemudian 37 panel kemudian Buddha mencukur rambutnya, itu kudanya juga di sana, artinya beliau mulai mencari jawaban di sana. Beautiful, ini 120 panel, ini ceritanya seperti ini. Isinya hanya lihat matangnya punya Sambara tadi, dan Nyana Sambara. Bagaimana akhirnya beliau bisa. Terus juga bisa terus ini akhirnya seperti kita ketahui, Buddha ini yang menarik kan begini kan ya. Dikatakan Buddha ini meninggalkan keluarganya. Ya, mestinya kalau hanya untuk mencari ketenangan atau mencari jawaban sendiri, mestinya yang dituju mestinya ke gunung atau ke hutan harusnya. Tapi ini yang di Buddha ini berlawanan. Justru dia lahirnya itu di desa yang namanya Kapilawastu. Waktu dia memutuskan untuk pergi, dia itu pergi kira-kira kok pergi ke Jakarta gitu. Kalau dulu lahirnya dari Bagan gitu ya misalnya. Terus misalnya malah pergi ke Jakarta dia. Dia cari, ibu kota Magadha waktu itu. Dia bilang, saya mau cari guru. Ya, gurunya nggak tanggung-tanggung, bukan guru meditasi terus begini, tapi di sana ada padepokan apa gitu, pesantren apa. Beliau belajar teknik meditasi yang teknik samadhi yang luar biasa sekali, bisa sampai ke mana. Nah, waktu itu beliau ketemu dengan yang namanya Pancavaggya, 5 teman beliau ini yang di sini. Di sini rambutnya kan seperti para baba itu masih. Jadi bukannya ketemu terus semuanya bentuknya seperti biksu, enggak. Waktu itu masih seperti itu. Ini yang ingin saya juga dapat di situ itu ada ini my favorite panel nomor 94 ini di mana Buddha Sarwata Siddha diserang oleh Mara. Dikatakan Mara ini mempunyai 84.000 pasukan. Tangannya banyak gini. Mara itu apa sih? Sebab ternyata nanti setelah jadi Buddha, Mara masih timbul loh. Masih keluar from time to time. Jadi Mara dalam pengertian ini adalah our own klesha. Gangguan-gangguan yang menyebabkan di sini. Nah, di sini ada bermacam-macam. Ini kebencian, kemarahan, kedengkian. Makanya kalau kita baca di teksnya, deskripsi ini kalau kita lihat serangannya ini ada dengan tombak, dengan panah. Kita semua tahulah ceritanya. Tapi sebetulnya bukan ada penjahat atau Mara yang jahat di luar yang menyerang ini semua, bukan seperti itu. Tapi pada saat itu Buddha ini going through one by one
the one that bothers him, the one that ever, yang membuat dia gelisah, yang membuat dia marah, satu persatu kemarahan keluar nyerang ke kita. Lalu dikatakan tombak panas segala macam hanya menjadi bunga. Why? What does it mean? Seperti yang kemarin kita sudah sentuh, bahwa ternyata kemarahan, kejengkelan, kedengkian, beliau tahu itu hanya pengalaman. Semuanya itu pengalaman. Yang latar belakangnya kita menghalalkannya kan, kita menghalalkan pantas sekali saya marah ke orang itu karena orang ini gini-gini. Mulanya kan ada sayanya ini. Padahal sayanya ini juga cerita. Orangnya ini juga cerita. Saya membuat cerita itu lalu sehingga keluar marah seperti ini. Jadi pada malam itu yang terjadi adalah satu persatu Buddha recall yang membuat dia gundah, yang membuat dia marah, yang membuat satu persatu. Tapi dengan dia tahu, yes, I experienced that. Tapi itu hanya, ini yang saya tulis di mengenai semati itu, Pak Ismail. Jadi itu hanya perasaan, hanya pengalaman. It's gone. Di sini, terlewat. So sorry. Selalu terlambat. Tapi sebentar ya, eksperimen sebentar mengenai ini. Betapa apa yang kita pikirkan itu mempengaruhi badan. Misalnya ya, kita sambil duduk di sini lalu kita bayangkan ya, di depan kita ini ada misalnya apa ya, wedang sekoteng gitu, tahu kan? Wedang sekoteng yang hangat gitu, warnanya merah jambu, baunya jahe, sedap. Kita bayangkan ya di depan kita gitu. It's so nice, right? Hangat and sweet and nice. Ini saya sambil ngomong begitu, saya ini keluar air liurnya. Enggak tahu kalian keluar air liurnya enggak? Iya kan ya? Ini lalu sistemnya, caranya nyetop itu bagaimana gitu? Caranya nyetop bahwa ternyata bukan sekotengnya gitu. Ini hanya pengalaman, ini hanya pikiran. Begitu ngomong ini hanya pikiran, sekotengnya hilang. Air liurnya berhenti. Atau tadi menurut Hung, ayam goreng paling enak di Muara Karang gitu. Saya bayangkan loh Mas ini. Mungkin nanti malam ya, waktu bayangkan gitu keluar air liurnya. Tapi dengan keluar, tapi waktu kita ngomongkan itu hanya pikiran, akan hilang. Nah ini untuk teknik kita semua. Misalnya kalian marah luar biasa, ya marah luar biasa ini, itu akan tetap marah karena kita selalu ingat sebabnya. Marahnya hampir selesai, kita ingat penyebabnya, muka yang nyebelin ini, omongannya yang bikin jengkel ini, pun marah lagi kan, terus menerus. Tapi kalau kita berhenti lalu kita ngomong, ya ini hanya rasa marah yang ada. Pasti akan hilang. Karena apa? Bahan bakarnya berhenti. Kamu stop supply bahan bakarnya berhenti. Ini yang terjadi malam itu. Buddha lihat semuanya satu persatu lewat. Dia bilang, oh, I know you marah. Makanya satu hilang. Yang 95 ini juga menarik. Kita waktu malam pertama kita membicarakan di sini, lalu Mara itu akhirnya mengirim 3 putrinya. Nah, ini simbol putri Mara, 3 putrinya. Namanya Raga, Tresna, dan Arati. Raga ini apa? Raga
kemarin waktu saya nerangkan ke Pak Ismail kan, saya ngomong, raga itu artinya warna sebetulnya, yaitu kalau kita ingin sesuatu, kok tertera sesuatu, itu seakan-akan dikatakan pandangan kita ini diwarnai oleh itu. Jadi raga ini yang bahasa palingnya loba, raga ini, loba, ingin, bukan keserakahan, bukan apa, tapi keinginan yang luar biasa. Kita ingatkan, setiap hari, setiap saat kita ini selalu milih, saya ingin ini, nggak ingin itu. Mengapa kok milih yang satu Puma, yang satu Champion gitu misalnya t-shirtnya, kok nggak Nike gitu? Apa itu mesti ada pilihannya gitu kan? Karena saya anggap yang ini lebih baik, yang selalu milih seperti ini. Makanya yang terakhir sebelum Buddha total, sebelum Siddhartha mencapai penggugaan, ini yang dikirim 3 putrinya. Pertama namanya Raga, yaitu penolakan keinginan, try to get that. Yang kedua yang namanya Tresna. Dari mana keinginan seperti itu muncul terus? Tresna ini kita juga bicarakan. Tanha, bahasa Palinya, yaitu rasa haus. Artinya kita merasa yang ada sekarang ini tidak cukup. Ini belum sempurna. I want more. Ini yang kedua. Yang ketiga ini arati. Arati ini combination of two things, yaitu artinya yang satu ini, yang itu tadi betul-betul menginginkan. Arati ini sifat yang selalu merasa, saya nggak mau apa-apa gitu. Dengan mudah kita ini sering sekali tanpa kita rasakan, kita ini menolak begitu banyak hal. For no reason. I don't want that. Saya nggak mau itu. Saya maunya ini. Nggak gitu. Dan sebagai akibatnya, dalam hidup ini kita sering merasa jenuh. Kejenuhan ini karena meskipun kita kelihatannya sibuk, tapi in your mind, karena sebetulnya you don't want that. Tapi kamu harus lakukan itu. Gitu. Ini yang namanya arati. Makanya 3 hal terakhir ini, marah akhirnya kehabisan pasukan, kehabisan cara, dikirim putrinya 3 untuk. Lalu putrinya itu dikatakan sangat seksi and all that. Terus menggoda Siddhartha Gautama. Siddhartha itu tetap dalam bentuk sematinya, lalu marah lalu bertanya gitu, mengapa kamu kok memilih seperti ini, padahal inilah sebetulnya sesuatu yang selalu kamu jalankan di dalam hidupmu gitu. Terus sudah no, sekarang saya tahu persis bahwa semua itu juga hanya pengalaman. Did you do that? Lalu Siddhartha Gautama, bumi ini saksiku. Lalu dia menyentuh tanah. Makanya tangannya ini mudranya bumi Sparsa Mudra. Dan di panel 96, panel ini menggambarkan penggugaan Siddhartha Gautama menjadi Gautama Buddha. Panel ke-9. Lalu diceritakan, ini cepat saja, saya cuma promosi Borobudur ini, di Layar Wisara. Ceritanya kalian hafal semua kan. Terus Buddha akhirnya ngomong, setelah 49 hari, Brahma Sahampati Sakra datang minta beliau untuk mengajar, akhirnya beliau mau, lalu beliau mikir, gurunya sudah meninggal, lalu mikir, wah teman saya yang Gang of Five, Pancavagya ini. Artinya sebetulnya itu loh, Vagya itu belonging to the that gitu. Panca 5, Vagya ini belonging to the 5, menjadi anggota kelima gitu. Jadi Gang of Five ini. Kelihatan kan rambutnya masih seperti sadhu atau para Sramana waktu itu di India. Lalu mereka itu dari jauh lihat Siddhartha
datang mereka ngomong, oh ini orang yang lemah nih, yang akhirnya pergi dan supaya kita tahu ceritanya. Tapi begitu Siddhartha mendekat, mereka mau tidak mau bisa merasakan pencapaian Siddhartha waktu itu. Lalu digambarkan dalam Lalita Vistara ini, orang Borobudur ini pandai yang bikin baru. Panel 117 masih gondrong, masih bawa tongkat. Panel 18 seketika itu juga semuanya mencoba mengopi Pak Ismail. Katanya instant, rambutnya berubahnya. Jadi ini saya cuma menggoda Pak Ismail, makanya saya masukkan panel ini. So, no, but that's really quite interesting. Di sini dikatakan bahwa penampilan kita ini juga cermin dari apa yang ada di dalam pribadian kita. Gitu. Jadi penampilan yang dulu mempunyai fungsi seperti para sadhu, para isramana itu ada artinya. Mengapa rambut tidak pernah dipotong, mengapa bawa tongkat, segala macam itu pernah. Lalu dengan ini, dengan didekatinya oleh Buddha, dia tahu the essence of being, itu you don't need that. Makanya terus rambutnya hilang, apa-apanya hilang, atributnya hilang, just being them. It's a beautiful. Nah, makanya yang saya katakan setelah menjadi hilang, sebelah kanan ini mereka menjadi akhirnya menjadi hilang. Oh, sorry. Amanda lupa memasukkan satu panel. Panel terakhir yang panel 120 ini beautiful. The last panel dari Lalita Vistara ini akhirnya Buddha memutar roda dharma. Diukir di situ. Tapi juga menarik karena di sebelah kanannya ini para biku-biku yang rambutnya gundu. Sebelah kirinya ini dihadiri oleh Maitreya dan para bodhisattva. Jadi zaman itu pengertian tentang Mahayana atau Theravada gini itu tidak menjadi suatu persoalan. Karena dalam hal itu diterangkan tujuannya itu akan lain sekali.